Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sartika MKOM. Saya adalah dosen koordinator dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini saya juga dibantu oleh rekan dosen lainnya, yaitu Ibu Indah Permatasari MKOM. Untuk kode mata kuliahnya adalah MWP 51TI005. Oke, sekarang kita memahami dulu nih, apa sih itu algoritma? Jadi algoritma itu ya, kalau saya simpulkan dari beberapa referensi, kita ambil mudahnya saja merupakan urutan ya, atau langkah-langkah gitu ya, untuk memecahkan suatu masalah. Nah, misal kita punya dua buah ember nih. Ember yang A ya, kita isi dengan air berwarna merah, sedangkan ember B kita isi dengan air berwarna biru. Terus problemnya di sini adalah bagaimana nih caranya kita memindahkan air warna merah ke ember B, air warna biru ke ember A. Gitu. Caranya adalah kita menyiapkan satu ember kosong. Kita sebut saja namanya ember C. Nah, boleh terserah apakah ember yang isinya warna merah dulu yang mau kita pindahkan ke C atau yang warna biru dulu ke ember C. Kalau di sini saya pilih air berwarna merah yang saya dahulukan untuk pindah ke ember kosong yang kita namai ember C tadi ya. Nah, terus setelah itu kan ember A menjadi kosong. Maka kita sudah bisa memindahkan air berwarna biru di ember B ke ember A, sehingga ember B menjadi kosong. Lalu air merah yang semula ada di ember C, kita pindahkan ke ember B. Sehingga sekarang posisinya tertukar. Ember A berisi air berwarna biru dan ember B berisi air berwarna merah. Nah, langkah-langkah seperti inilah yang disebut sebagai algoritma. Untuk problem yang kedua, nih, kita punya dua buah ember lagi nih, tapi kali ini masing-masing ember punya volume yang berbeda. Ember yang pertama itu bervolume 5 liter dan volume 3 liter. Nah, di sini Anda diminta untuk mengambil air di sebuah danau, namun hanya 4 liter saja, menggunakan dua buah ember yang tersedia tadi. Bagaimana ya caranya? Nah, yang pertama adalah kita isi dulu ya ember yang 3 liter dengan air penuh. Ya, lalu air yang 3 liter tadi kita tuang ke ember 5 liter. Sehingga ember 3 liter tadi menjadi kosong. Kemudian kita isi lagi ember 3 liter dengan penuh ya. Lalu kita tuangkan lagi ke ember 5 liter sehingga bersisa 1 liter di ember yang bervolume 3 liter. Lalu ember 5 liter tadi yang berisi penuh kita buang airnya ya. Kemudian air 1 liter di ember 3 liter kita tuangkan ke ember 5 liter yang kosong. Lalu ember 3 liter kita isi lagi penuh. Kemudian kita tuangkan kembali ke ember 5 liter sehingga kita pas mendapatkan air sebanyak 4 liter. Nah, sekarang coba yuk kita sama-sama berpikir untuk masalah yang berikut kira-kira pemecahannya seperti apa ya? Nah, jika ada 3 pasang suami istri menyeberangi sungai, kemudian di situ hanya terdapat perahu kecil yang mampu membawa maksimal hanya 2 orang saja. Nah, kondisinya di sini ya, semuanya ingin menyeberang. Namun kondisinya suami tidak mau meninggalkan istrinya jika ada laki-laki lain. Kemudian ada kasus lagi yaitu mengenai lempengan logam. Nah, bagaimana caranya memindahkan lempengan logam dari A ke B dengan syarat dalam satu kali pemindahan Anda diperbolehkan hanya memindahkan satu lempengan logam saja. Kemudian lempengan logam yang kecil itu harus berada di atas lempengan logam yang besar. Nanti saya akan sediakan ya tempat untuk Anda menjawab di LMS kita. Oke, materinya kita lanjutkan mengenai dengan 5 ciri-ciri dari algoritma. Jadi algoritma itu wajib ada kondisi berhentinya. Jadi semua langkah-langkah atau instruksinya itu terbatas. Kemudian yang kedua, setiap langkahnya harus kita definisikan secara tepat ya, tidak boleh ambigu.
Kemudian yang ketiga adalah algoritma boleh punya masukan, boleh juga tidak. Lalu algoritma juga boleh memiliki keluaran ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah kita upayakan algoritma itu harus efektif ya, di mana setiap langkahnya harus kita definisikan secara sederhana sehingga jumlah dari instruksinya itu masuk akal seperti itu. Tadi kita bahas tentang algoritma, sekarang kita bahas mengenai pemrograman. Apa sih program? Jadi tadi algoritma, kalau kita terjemahkan atau kita tulis ke bahasa pemrograman tertentu atau bahasa komputer gitu ya, maka dia menjadi sebuah program. Gitu. Nah, bahasa pemrograman itu apa? Bahasa pemrograman itu adalah bahasa komputer ya, yang kita gunakan untuk menuliskan kode program. Nah, sedangkan pemrogramannya sendiri adalah kegiatannya gitu ya. Kegiatan kita merancang dan menulis suatu program. Nah, ini komponen utama dari komputer. Jadi dia ada piranti masukan, kemudian nanti dari masukan kita akan proses di unit pemroses utama ya, di mana disinilah kita melakukan compile ya, compile dari program-program kita ya untuk diproses, kemudian kita tahu nanti keluarannya melalui piranti keluaran. Oke, terus apakah belajar memprogram dengan belajar bahasa pemrograman itu adalah suatu hal yang sama? Ya, nah harus kita ketahui bahwa kalau belajar memprogram artinya kita mempelajari metodologinya gitu ya untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan kalau kita belajar bahasa pemrograman artinya kita mempelajari tata bahasanya gitu ya. Bahasanya yang kita pelajari. Nah, berdasarkan tujuannya, bahasa pemrograman terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahasa pemrograman bertujuan khusus. Contohnya misal nih, kita mau membahas mengenai komputasi ilmiah, maka kita bisa menggunakan bahasa Fortran, seperti itu. Sedangkan kalau bahasa pemrograman yang bertujuan untuk umum, itu salah satunya adalah C++, bahasa C, Pascal, dan Basic. Oke, sedangkan jika kita apa namanya kita bagi berdasarkan kedekatan dengan bahasa mesin atau bahasa manusia, maka bahasa pemrograman itu terbagi menjadi dua ya, bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Jadi kalau dia semakin tinggi ya, maka dia mendekati bahasa manusia. Kalau sebaliknya, maka dia berarti lebih mendekati dengan bahasa komputer. Gitu ya. Oke, terus bagaimana tahapan dari pelaksanaan program nih di dalam suatu komputer? Jadi dari algoritma kita translasikan ke bahasa pemrograman, lalu kita compile ya, lalu menjadi ke dalam bahasa mesin, kemudian diinterpretasikanlah oleh CPU menjadi suatu operasi, gitu ya, menjadi apa yang harus dilakukan, gitu, apa hasilnya, gitu ya. Nah, kemudian pemrograman prosedural. Jadi di sini pemrograman nanti akan dibagi menjadi dua ya, di mana kita posisi mendeklarasikan atau menaruhkan bagian-bagian datanya, kemudian di bagian deskripsinya kita letakkan instruksi-instruksinya gitu ya. Nah, di bagian tahapan yang diproses gitu ya mengikuti pola beruntun. Nah, maka disebut sebagai pemrograman yang berparadigma prosedural. Oke, sekarang kita sedikit bahas mengenai bahasa C, di mana bahasa C ini akan kita gunakan untuk belajar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, jadi semula ya sejarahnya awalnya itu dari namanya Basic Combined Programming Language ya, atau disingkat dengan BCPL, yang dibuat oleh Martin Richard pada tahun 1967. Kemudian disempurnakan kembali menjadi bahasa B oleh Ken Thompson di tahun 1970 dan disempurnakan kembali oleh Dennis Ritchie di tahun 1970 juga menjadi bahasa C. Nah, bahasa C ini termasuk ke bahasa middle level ya. Artinya mendekati bahasa manusia frasanya ya.
Oke, kemudian untuk kelebihan dari bahasa C, yaitu yang pertama adalah tersedia hampir di semua jenis komputer, lalu dia bersifat portable, ya, kemudian memiliki banyak struktur, lebih mudah dipahami dan manipulatif. Selanjutnya, instruksi. Apa itu instruksi? Jadi instruksi itu adalah setiap langkah di dalam algoritma itu merupakan aksi ya, bisa kita artikan juga sebagai aksi yang nantinya akan dieksekusi oleh eh, pemroses ya. Kemudian konstruksi dasar dari algoritma itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah runtunan atau sequence, kemudian yang kedua adalah pemilihan atau selection, dan yang terakhir adalah pengulangan atau looping. Bisa juga repetition ya. Nah, apa bedanya kalau kita lihat dari gambar nih ya? Kita bisa lihat bahwa kalau runtunan instruksi-instruksinya ya atau aksi-aksinya itu dieksekusi secara berurutan, sekuensial gitu ya. Setelah instruksi pertama selesai dieksekusi, kemudian lanjut ke instruksi kedua dan seterusnya. Sedangkan kalau di pemilihan, di sini kita menentukan suatu kondisi gitu ya. Jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan satu instruksi. Jika tidak, ada instruksi lain yang akan dieksekusi. Sedangkan kalau pengulangan, ya sejumlah instruksi mau kita lakukan atau kita ulang-ulang gitu ya, sejumlah tertentu gitu ya. Untuk contohnya nih, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana memindahkan air, kemudian bagaimana mengambil air sejumlah 4 liter. Nah, itu adalah contoh dari runtunan. Sedangkan kalau pemilihan di kehidupan sehari-hari, misalnya traffic light ya. Kalau lampunya berwarna merah, artinya semua kendaraan harus berhenti. Kalau lampunya kuning, artinya kendaraan itu harus berhati-hati jika ingin maju gitu ya. Kalau hijau, maka kendaraan bisa melaju. Sedangkan kalau pengulangan, misal nih, saya mau menyatakan cinta gitu ya, tapi pacar saya maunya saya itu menyatakan cinta sebanyak 1.000 kali. Nah, maka kita nggak perlu menuliskan kata cinta itu sebanyak 1.000 kali ya, cukup kita tuliskan menjadi satu instruksi, tapi kita ulang-ulangi eksekusinya sebanyak 1.000 kali. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan Borland C++. Jadi Borland C++ ini merupakan case tools ya, atau compiler lah ya, kita bisa sebut untuk kita gunakan ya menjadi kode editornya sekaligus compilernya sekaligus nanti kita lihat bagaimana hasil dari run program yang kita buat. Di sini saya sudah memberikan installer dari Borland C++ versi 6 ya. Nah, kita kenalan dulu dengan lingkungan dari Borland C++. Bisa dilihat di situ untuk yang satu itu merupakan menu ya, menu yang tersedia di Borland. Ada file, edit, search, view dan seterusnya. Sedangkan di bagian yang kedua itu adalah tools panelnya. Jadi ada menu-menu tertentu yang bisa kita eh, pilih gitu ya melalui pintasan ini. Jadi nggak perlu lagi dari menu yang awal yang mungkin kita harus melalui beberapa tahapan. Kalau di sini cukup klik yang itu, kemudian apa menu yang kita harapkan itu bisa dieksekusinya. Kemudian di bagian ketiga itu adalah komponen ya untuk kita membuat aplikasi. Kemudian yang keempat adalah object reviewer ya, di mana di sini semua komponen-komponen yang ada di dalam form dimunculkan di sini ya. Lalu object inspector ini adalah tempat kita mengatur komponen kita, baik itu propertiesnya ataupun eventnya.
Lalu di 6 itu merupakan kode editornya, tempat kita menuliskan kode program, sedangkan di 7 itu adalah formnya. Oke, terus bagaimana kita mau membuat suatu project ya? Caranya yang pertama, jika Anda membuka pertama kali Borland C++, maka akan muncul project kosong. Maka Anda bisa pilih file, close all, kemudian kita pilih no ya. Lalu kita mulainya dari memilih file, new, kemudian pilih other. Atau Anda bisa memilih tools panel new-nya yang seperti gambar dokumen seperti itu ya. Kemudian pada new item, kalian pilih console wizard, lalu pilih OK. Lalu nanti di menu console wizard-nya, kalian klik yang source type-nya adalah C, lalu pilih OK. Nah, di kode editor, ya, boleh kalian coba menuliskan kode program seperti yang muncul di sini ya. Kita tambahkan include stdio, include conio, dan di dalam main programnya kita masukkan hello world seperti ini. Lalu kita mau coba nih compile programnya. Kita mau tahu ada nggak sih kode program yang misalnya warnings atau error gitu ya. Caranya kita bisa pilih project, lalu pilih compile unit, atau pintasan menggunakan tombol alternate plus F9. Kemudian nanti akan muncul nih status dari kode program kita, apakah berapa jumlah hints-nya, berapa jumlah warnings, dan berapa jumlah error-nya ya. Terus, bagaimana caranya kita menyimpan program? Caranya kita tinggal pilih File, Save All, atau melalui Tools panel seperti ada gambar disk yang banyak ya. Atau bisa juga dengan menekan Ctrl Shift S ya. Kemudian kita bisa pilih folder di mana kita mau meletakkan berkasnya, lalu berikan nama pada file ekstensi.c-nya ya. Kemudian save, nanti untuk file BPR-nya juga Anda bisa berikan nama, lalu kita pilih save. Kemudian untuk run programnya, Anda bisa memilih menu run atau melalui tools panel yang ada gambar segitiga hijau ya. Atau memilih tombol F9. Nanti akan muncul sekilas hasil debugging kita. Lalu muncullah output dari program yang kita buat. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.